Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke pembahasan kitab Al-Qiraatul Rasidah Juz 3. Kali ini kita akan membahas cerita yang ke-6 yang berjudul Kisra wal Falahu Syekh, yang artinya Raja Persia dan Petani Tua. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, marilah kita bahas mufradatnya satu persatu terlebih dahulu. Syekhun artinya kakek tua, Al-Harimu artinya renta atau bangka. Jadi Syekhun Harimun adalah kakek yang tua renta. Kholadun artinya pikiran, Zih adalah kalimat pemberian. Kalau lebih jelasnya kita lihat langsung di dalam ceritanya nanti ya. Urfun artinya tradisi, Ujiza artinya diberikan hadiah, Yakhtu artinya melangkah. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Yuhqa anna Kisra Anusirwan Malika Faris, dikisahkan bahwasanya ada seorang raja Persia yang bernama Anusirwan. Marra ala syekhin wa huwa yagrisu syajar zaitun. Dia ini lewat atas seorang kakek yang sedang menanam pohon zaitun. Faqafal maliku burhatan mufakkoran. Maka berhentilah si raja ini dan berpikir. Fi ma'asahu ayyadura bi khaladi dzalikar rajul al-harim. Atas apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh si kakek tua ini? Walaysa minal muhtamil ayya Aisyah hatta yakula min thamariha yagris. Karena gak mungkin si kakek ini bisa hidup sampai dia bisa menikmati apa yang telah dia tanam. Sekedar informasi, jadi pohon zaitun ini memerlukan waktu kira-kira sekitar 5 tahun dari dia tumbuh sampai dia bisa berbuah. Sedangkan si kakek ini adalah kakek yang tua renta. Jadi si raja ini mungkin berpikir kayaknya gak mungkin si kakek ini bisa hidup sampai dia bisa menikmati apa yang telah dia tanam. Faqala ayyuha syekh laisa hadza awanu gharsika zaitun. Maka berkata si raja ini kepada si kakek, wahai kakek, ini bukanlah waktumu untuk menanam pohon zaitun. Lanahu syajarun batun nama wal ithmar. Karena pohon zaitun ini adalah pohon yang lambat tumbuh dan berbuahnya. Wa anta syekhun harimun, sedangkan engkau adalah kakek yang tua renta. Faqala syekh, maka berkatalah si kakek ini, ayyuhal malik qad garasaman qablana faakalna. Wahai raja, telah menanam orang yang sebelum kita agar kita bisa makan sekarang. Wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana. Dan kita menanam sekarang agar generasi setelah kita bisa makannya. Faqala Kisra zih, maka berkatalah si raja ini zih. Wa kana fi urfihim idza qala al malik li insanin. Dan adalah di dalam tradisi mereka apabila raja ini sampai berkata zih kepada seseorang, ujiza dzalikal insan biqadrin muayyanin minan nadbi. Maka orang itu akan diberikan hadiah dengan ukuran yang tertentu daripada dinar maupun dirham. Fadu fi dzalikal qadru ila syekh al-fawri. Maka diberikanlah hadiah itu kepada si syekh secara kontan. Faqala ayyuhal malik kaifa ra'aita gorsi fama asra'a mathmara. Maka berkatalah si kakek ini, wahai raja, bagaimana pendapatmu tentang tanamanku? Alangkah cepatnya dia berbuah. Jadi berbuah di sini cuma sebagai kiasan ya guys ya. Buah di sini adalah hadiah yang diberikan oleh si raja. Faqala al-malik zih marratan tsaniyah. Maka si raja ini berkata lagi zih yang kedua kalinya. Faqat ya syekhu jaizatan ukhra, maka diberikanlah si syekh ini hadiah yang lainnya. Faqala ayyuhal malik kullu syajaratin tuthmiru fil ammi maratan. Wahai raja, setiap pohon itu berbuah di dalam 1 tahun sekali. Wa syajari yathmaru fi lahzatin marrataini. Sedangkan pohon saya itu berbuah di dalam sejenak, di dalam sekejap itu 2 kali. Faqala al malik marratan tsalisah zih. Maka berkatalah si raja ini yang ketiga kalinya zih. Fujiza syekhu tsalisatan, maka diberikanlah hadiah si syekh ini yang ketiga kalinya. Tsumma malu Kisra wa qala li ashabihi, kemudian si raja ini berpaling dan berkata kepada teman-temannya, in sorifu falin waqafna lam yakfi syekh ma fi khazainina. Buruan balik, jikalau kita tetap di sini maka harta kita bakal dihabisin sama si syekh. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Masih ada lanjutannya di bawah. Waqad kana syekh fi amalihi mithalan.
Dan kakek ini dalam perbuatannya adalah sebagai contoh. 5. Yang bagi yakuna alaihi kullu insanin fi amalihi, atas apa yang sepantasnya dilakukan oleh setiap manusia dalam perbuatannya. Hati amal kullu li faidatil kulli, sehingga setiap orang itu berbuat untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wabiduni dzalika, tanpa kita saling memberikan manfaat, la yantazimu lil majmu'il insani amrun, maka tidak akan teratur sebuah perkara, wala yahtul kaunu khutwatan fi sabilir ruki, dan manusia itu tidak akan bisa maju. Contohnya nih, misalkan kita nggak saling memberikan manfaat kepada yang lain. Misalkan yang satu menghujat yang ini, yang satu menggibah yang ini, yang satu memukul yang ini, ya ujung-ujungnya bakal berantakan gitu guys, ujung-ujungnya bakal perang. Oleh karena itu, marilah kita saling memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain. Dan juga apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan manfaatnya itu juga kita bisa rasakan sampai setelah kita wafat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalasin, apabila anak Adam itu wafat, maka terputuslah amalnya kecuali daripada 3 perkara. Yang pertama, sodokotin jariyatin, adalah sodokoh jariyah. Contohnya seperti apa yang telah dilakukan oleh si kakek tadi, menanam pohon, dan juga mewakafkan tanah untuk pembangunan pondok-pondok pesantren ataupun masjid. Selama pondok pesantren itu masih berdiri, selama masjid itu masih berdiri, dan selama pohon itu masih bisa diambil manfaatnya, kita bakal terus mendapatkan pahalanya, mendapatkan manfaatnya. Yang kedua adalah ilmu yang bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi selama orang lain memanfaatkan apa yang kita ajarkan, maka kita bakal terus-menerus mendapatkan pahala. Dan juga perlu ditekankan di sini bahwasanya ilmu di sini harus ilmu yang baik ya guys ya. Karena ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik, selama orang lain mengamalkan dengan ilmu itu, maka kita bakal terus-menerus mendapatkan dosa daripada apa yang telah kita ajarkan. Dan yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulahu, adalah anak soleh yang selalu mendoakan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan anak yang soleh? Pertama, marilah kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Buat diri kita menjadi soleh terlebih dahulu. Karena bagaimana mungkin kita mengharapkan anak yang soleh, sedangkan diri kita sendiri belum baik gitu. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit terlebih dahulu, dan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan jodoh dan pasangan yang terbaik. Oke, sekian dulu video dari saya. Jikalau dirasa ada manfaatnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jikalau ada kesalahan, tolong dibenarkan di kolom komentar, yang pastinya dengan bahasa yang baik dan benar. See you in my next video. Ila liqa.